Jungle. Hikayat Anggun Cik Tunggal. Di jorong kampung dalam Pariaman hiduplah seorang pemuda bernama Anggun Nantongga yang juga dipanggil Magek Jabang dan bergelar Magek Durrahman. Ibunya Gantosani wafat tak lama setelah melahirkan Nantongga, sedangkan ayahnya pergi bertarak ke Gunung Ledang. Ia diasuh saudara perempuan ibunya yang bernama Sutosuri. Sejak kecil, Nantongga sudah dijodohkan dengan putri Gondan Gondoriah, anak mamanya. Anggun Nantongga tumbuh menjadi pemuda tampan dan cerdas. Ia mahir berkuda, silat, dan pandai mengaji Quran serta dalam ilmu agamanya. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa di sungai Garinggiang, Nangkodo Baha membuka gelanggang untuk mencari suami bagi adiknya, Intan Korong. Nantongga minta izin pada Mandeh Sutosuri untuk ikut serta. Pada awalnya, Mandeh Sutosuri tidak setuju karena Nantongga sudah bertunangan dengan Gondan Gondoriah. Namun akhirnya ia mengalah. Di gelanggang, Nantongga berhasil mengalahkan Nangkodo Baha pada tiap permainan, menyabung ayam, menembak, maupun catur. Geram dan malu karena kekalahannya, Nangkodo Baha mengejek Nantongga karena membiarkan ketiga mamaknya ditawan bajak laut di Pulau Binuang Sati. Mendengar kabar ini, Nantongga pulang dengan hati sedih. Nantongga bertekad untuk merantau mencari mamak-mamaknya, Mangkudun Sati, Nangkodo Rajo, dan Katik Intan. Sebelum pergi, ia minta izin pada Mandeh Sutosuri dan tunangannya putri Gondan Gondoriah. Gondoriah meminta Nantongga membawakannya benda-benda dan hewan-hewan langka sebanyak 120 buah. Beberapa di antaranya adalah seekor burung nuri yang bisa berbicara, beruk yang pandai bermain kecapi, kain cindai yang tak basah oleh air, berjambul suto kuning, dikembang selebar alam, dilipat sebesar kuku, disimpan dalam telur burung. Nantongga berangkat berlayar dengan kapal bernama Dandang Panjang, ditemani pembantu setianya Bujang Salamat. Nahkodanya bernama Malin Ciamih. Setelah berlayar beberapa lama, akhirnya mereka sampai di Pulau Binuang Sati. Nantongga menyuruh kapal berlabuh di sana. Utusan Palimo Bajau, Raja Pulau Binuang Sati, datang untuk mengusir Nantongga. Namun ia menolak. Dalam pertempuran yang pecah, kemudian Bujang Salamat berhasil membunuh Palimo Bajau. Pulau Binuang Sati pun takluk. Nantongga menemukan salah seorang mamaknya, Nangkodo Rajo, dikurung dalam kandang babi. Nangkodo Rajo menceritakan bahwa kedua mamak Nantongga lainnya, Katik Intan dan Mahudum Sati, berhasil meloloskan diri ketika pertempuran di laut dengan Lanun, anak buah Palimo Bajau. Ia juga memberitahukan bahwa burung nuri yang pandai berbicara ada di Kuala Koto Tanau. Kemudian Nantongga menyuruh Malin Ciamih pulang ke Pariaman menggunakan kapal rampasan dari Binuang Sati dan memberi pesan ke kampung halaman bahwa Nangkodo Rajo sudah dibebaskan. Ia sendiri berlayar dengan Dandang Panjang bersama Bujang Salamat ke Koto Tanau. Namun ketika bertemu Gondan Gondoriah, ia terpesona pada kecantikan tunangan Nantongga itu. Ia lalu bercerita bahwa Nantongga ditawan oleh Palimo Bajau. Ia juga berkata Nantongga berpesan Malin Ciamih dijadikan pemimpin di kampungnya. Malin Ciamih lalu dirajakan di sana
ia mengirim utusan untuk meminang Gondan Gondoriah, namun ditolak dengan alasan masih berduka atas tertangkapnya Nantongga. Sementara itu di Koto Tanau, Anggun Nantongga menemukan pamannya yang lain menjadi raja di sana. Putri pamannya, Putri Andami Sutan, memiliki seekor burung nuri yang pandai berbicara. Nantongga lalu mencoba meminta burung tersebut. Dengan halus, Andami Sutan mengisyaratkan Nantongga hanya dapat mendapatkan burung nuri ajaib tersebut dengan mengawini dirinya. Tak dapat menemukan cara lain, Nantongga pun menikahi putri tersebut. Burung nuri ajaib itu kemudian lepas dari sangkarnya dan terbang ke Tiku Pariaman. Di sana ia menemui Putri Gondan Gondoriah yang gundah mendengar tunangannya menikah dengan Andami Sutan. Nantongga tidak dapat menahan rindunya pada kampung halaman dan tunangannya. Ia meninggalkan istrinya Andami Sutan yang sedang hamil. Ketika Gondan Gondoriah mendengar kabar bahwa Anggun Nantongga sudah pulang, ia lari ke Gunung Ledang. Anggun Nantongga kemudian mengejar dan membujuknya untuk pulang. Gondoriah akhirnya luluh hatinya dan kembali bersama Nantongga. Ketika hendak menikah, Nantongga dan Gondan Gondoriah bersama bujang Salamat pergi mencari tuanku Haji Mudo untuk meminta restu. Namun tuanku Haji Mudo berkata bahwa Nantongga dan Gondan Gondoriah adalah saudara sepersusuan, karena Nantongga pernah menyusu pada ibu Gondan Gondoriah. Menurut hukum Islam, berarti Nantongga dan Gondan Gondoriah tidak boleh menikah di dunia ini dan hanya dapat berjodoh di akhirat. Karena belum juga pulang, orang tua Nantongga dan Gondan Gondoriah mengirim orang untuk mencari Nantongga dan Gondan Gondoriah. Mereka menemukan bujang Salamat sendiri yang berkata bahwa Nantongga, Gondan Gondoriah dan tuanku Haji Mudo sudah naik ke langit.